Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini pada acara pemberkatan pernikahan Saudara Armando Christian Yosef Siagian dengan Saudari Maria Misel Yemima Borupakpahan hari ini. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti mengakui bahwa kondisi pernikahan saat ini sangat memprihatinkan. Saat ini lembaga pernikahan diterpa gelombang yang sangat dahsyat. Kuasa dunia ini semakin kuat menggempur, ingin merobohkan pernikahan. Banyak pasangan yang kalah, lalu pernikahan mereka kandas. Banyak keluarga yang berantakan, broken home. Banyak pasangan yang panirang-nirangon. Ada yang menjadikan pernikahan sebagai mainan dengan ganti gonta pasangan, seperti mengganti pakaian, dan mereka begitu bangga di televisi. Ada yang namanya kawin kontrak, seperti mengontrak rumah. Ada yang disebut dengan istilah kumpul kebo, dengan istilah sekarang perselingkuhan. Bahkan ada penyanyi yang mengatakan selingkuh itu indah. Ada pula yang disebut dengan istilah will dan pill. Dan beberapa negara sudah mengizinkan pernikahan sejenis dan lain-lain. Masih banyak lagi kondisi pernikahan yang memprihatinkan pada saat kita sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa saat ini kondisi pernikahan sangat memprihatinkan? Secara singkat, sampai saat ini masih banyak keluarga yang belum mengetahui dasar-dasar pernikahan Kristen. Di samping itu masih banyak keluarga yang belum mengizinkan, membiarkan Tuhan berbicara di dalam keluarganya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama sekali kita harus sadari bahwa setiap keluarga Kristen adalah inisiatif Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kesaksian Alkitab, bahwa keluarga yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan Allah adalah keluarga Adam dan Hawa. Hal itu sangat jelas karena Tuhan Allah menempatkan, menjadikan, mempersatukan Adam Hawa hidup secara bersama-sama dalam suatu taman bernama Eden. Dan mulai sejak itulah Tuhan Allah meletakkan dasar-dasar pernikahan di muka bumi ini. Keluarga Kristen harus terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri. Itu berarti bahwa keluarga Kristen tidak mengenal istilah perkawinan sejenis. Akan tetapi dalam keluarga Kristen harus terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri. Dalam keluarga Kristen laki-laki atau suamilah sebagai kepala keluarga.
kedudukan istri adalah tunduk kepada suami sebagai penolong yang sepadan. Itu berarti apapun alasannya, bagaimanapun situasinya, suami harus menjadi kepala keluarga. Istri tidak boleh menjadi kepala keluarga. Tidak boleh sama-sama kepala, tetapi suami harus menjadi kepala keluarga. Suamilah yang menjadi kepala keluarga Kristen. Kedudukan istri adalah tunduk kepada suami sebagai penolong yang sepadan. Bagaimanapun banyaknya pangkat jabatan si istri, si suami tetap menjadi kepala keluarga. Sekalipun si suami sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, si suamilah yang menjadi kepala keluarga. Keluarga Kristen adalah inisiatif Tuhan Allah, bukan inisiatif manusia. Tuhan Allah lah yang menempatkan, mempersatukan Adam Hawa hidup secara bersama-sama dalam suatu taman bernama Eden. Dan sampai sekarang Tuhan Allah lah yang mempunyai inisiatif dalam setiap pernikahan Kristen, termasuk pernikahan saudara Siagian dengan Boru Pakpahan hari ini. Ini adalah inisiatif Tuhan Allah, bukan inisiatif pengantin laki-laki, bukan inisiatif pengantin perempuan, bukan inisiatif hasuton para anak, bukan inisiatif hasuton para buruh, tetapi ini adalah inisiatif Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lah yang mempunyai inisiatif dalam setiap pernikahan, tentu Tuhan Allah lah yang harus berbicara dalam setiap pernikahan Kristen. Artinya kemauan kehendak Tuhan lah yang harus terlaksana dalam setiap pernikahan Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini hari ini di acara pemberkatan pernikahan saudara Armando dengan saudara Michelle hari ini, Tuhan Allah mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya Tuhan Allah menginginkan dan menghendaki agar pernikahan ini tetap didiami oleh kasih yang daripada Tuhan. Terutama kasih Tuhan itulah yang menjadi tipe pola patokan kasih yang harus kita hidupi di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan kata lain, melalui nats ini Tuhan Allah mengatakan kepada kedua mempelai, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Kasih itulah pengikat atau tali pengikat, mengikat, mempersatukan apa yang telah dipersatukan Allah. Kasih itulah yang menjadi jaminan kepastian dari setiap pernikahan Kristen. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi kasih. Karena itu Tuhan Allah menginginkan, meminta kepada kedua mempelai supaya kalian tetap saling mengasihi, saling mencintai di tengah-tengah keluarga kalian. Tuhan meminta kepada saudara pengantin laki-laki dan perempuan supaya tetap saling mengasihi, saling mencintai sampai kapanpun. Pertahankan atau setialah dalam cinta kasih itu supaya tetap bercahaya di tengah-tengah keluarga kalian. Jangan sampai kasih itu dingin, apalagi sampai gelap. Kalian berdua harus tetap menjaga dan mempertahankan kasih cinta di tengah-tengah keluarga kalian. Namun harus tetap diingat, kasih Tuhan itulah yang menjadi contoh, pola tipe, gambaran kasih yang harus kita jalankan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan rela mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Tuhan rela menghapus segala dosa-dosa kita karena kasihnya kepada kita umat manusia. Demikianlah kiranya kita sama kita, terutama pengantin laki-laki dan perempuan, harus saling mengasihi seperti kasih Kristus kepada kita. Artinya Tuhan Allah mengingatkan dan meminta kepada saudara Armando dan saudara Michelle agar tetap saling mengasihi, saling mencintai. Dalam hal ini adalah keharusan.
Karena hal ini adalah perintah dari Tuhan. Tuhan meminta supaya kalian berdua saling mengasihi, saling mencintai. Tuhan meminta secara khusus kepada pengantin laki-laki dan perempuan yang akan menerima pemberkatan pernikahan pagi ini. Tuhan Allah mengatakan supaya kalian berdua saling mengasihi, saling mengasihi. Apapun alasannya, apapun yang akan terjadi, kalian harus tetap saling mengasihi. Manusia, dunia tidak berhak memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah. Karena itu, kasih itulah alat tali pengikat, mengikat apa yang telah dipersatukan Allah. Karena itu kasih Tuhan harus tetap kalian pegang supaya diam di tengah-tengah keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian sampai kapanpun Tuhan mengizinkan kalian hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, sehingga hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pemberkatan nikah Saudara Armando Christian Yosef Siagian dengan Saudari Maria Misel Yemima Buru Pakpahan. Berkatilah acara kami ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh hadir di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu yang akan menerima berkat pernikahan dari Tuhan. Agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Berkatilah ya Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan, bekal dan harapan kami dalam menelusuri arah langkah perjalanan hidup kami masing-masing. Secara khusus kami mohon ke hadapan Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah kudus hari ini. Melalui gereja-Mu HKBP Cibubur, pakailah gereja-Mu dan hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat Tuhan kepada anak-anak-Mu, kedua mempelai, agar mereka menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, terutama di hadapan Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.